Memasuki Antakapura yang berarti istana kematian di Gunung Sentana, Dusun Gunung Kelir, Desa Kedaton, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, bulu kuduk langsung merinding, lalu muncul rasa sedih, terenyuh, bahkan emosi bergolak. Seluruh bayangan kekejaman Amangkurat I seolah menari-nari di pikiran dan membentuk imajinasi mengerikan. Bahkan ketika memasuki halaman makam, seolah menyaksikan korban-korban pembantaian bergelimpangan. Inilah Antakapura, istana kematian yang menjadi makam dalang Ki Panjangmas beserta para pengrawitnya, juga makam istrinya Ratu Mas Malang atau Ratu Wetan yang direbut Amangkurat I. Dikisahkan Ratu Malang bunuh diri setelah tahu suaminya Ki Panjangmas dan pengikutnya dibunuh Amangkurat I. Amangkurat I merupakan putra Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dinobatkan sebagai Raja Mataram Islam setelah sang ayah wafat pada tahun 1645. Begitu berkuasa, sifat lalim dan kejamnya sangat dominan. Kegemarannya pada wanita juga menonjol. Bahkan sebelum berkuasa, ia punya skandal dengan istri Tumenggung Wiroguno. Sebagai raja, ia sudah memiliki permaisuri dan 43 selir, namun masih merasa kurang dan meminta prajuritnya mencarikan wanita cantik. Lalu ditemukanlah putri dalang wayang gedok Ki Wayah yang cantik jelita. Wanita itu bernama Retno Gumilang atau Nyai Truntum. Namun sejak tahun 1649 ia sudah menjadi istri dalang terkenal di Mataram, yakni Ki Panjangmas, dan saat itu sudah hamil 2 bulan. Karena kecantikannya, Amangkurat I tak peduli dan berusaha menjadikannya sebagai selir. Amangkurat I kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Ki Dalang Panjangmas. Menurut sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, Amangkurat I lalu mengundang Dalang Panjangmas dan istrinya Retno Gumilang bersama rombongan pengrawit gamelan untuk mengadakan pementasan wayang di istana. Di tengah-tengah acara, tiba-tiba lampu pelencong mati, kemudian Ratu Malang alias Retno Gumilang diculik dan Dalang Panjangmas beserta seluruh pengrawitnya dibunuh. Versi lain mengisahkan pembunuhan dilakukan dengan cara meracun Ki Panjangmas dan pengrawitnya dalam sebuah perjamuan. Setelah Ki Panjangmas beserta pengrawitnya tewas, mereka dimakamkan di Gunung Sentana, Dusun Gunung Kelir, Pleret, Bantul. Hanya Retno Gumilang alias Ratu Malang yang hidup dan akhirnya mau tak mau menjadi selir raja. Pak Sarjito itu juru kunci makam Ratu Malang ya Pak, di Gunung Sentono, Dusun Gunung Kelir, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Istilahnya kompleks apa ini? Antakapura. Antakapura artinya Istana Kematian. Kenapa Pak istana kematian? Ini semua dibunuh, diracun sama Amangkurat. Diracun oleh Amangkurat ya? Iya. Karena ingin merebut suami istrinya Ratu Malang ya, Malang ya, yang padahal sempat jadi selirnya ya. Iya. Tapi kemudian ketika kalau nggak salah diundang oleh Amangkurat I. Iya, untuk bermain wayang di keraton. Tapi diracun semua. Iya. Kemudian Ratu Malang sedih, diminta untuk menjadi permaisuri. Iya. Tapi kan beliau tidak mau loh, dia bunuh diri. Dan akhirnya Makamkan di sini. Ada cerita bahwa Amangkurat sangat sedih ketika meninggal dan sampai tidur di sini. Betul ya Pak. Iya. Retno Gumilang alias Nyai Truntum kemudian diberi nama Ratu Mas Malang. Amangkurat I sangat mencintainya, bahkan memberi perlakuan sangat istimewa hingga selir lain iri serta cemburu. Ketika Ratu Mas Malang melahirkan putra hasil hubungan dengan mendiang suaminya Ki Panjangmas, Amangkurat I juga menyayangi anaknya. Ia diberi nama Pangeran Natabrata atau Raden Resika. Saking sayangnya sampai menimbulkan keresahan di istana.
Apalagi Ratu Mas Malang kemudian dijadikan permaisuri kedua. Itu sebabnya ia juga disebut Ratu Wetan. Kecurigaan bahwa Pangeran Natabrata akan dijadikan putra mahkota semakin besar. Sementara kecemburuan para selir kepada Ratu Mas Malang juga semakin kuat. Dikisahkan Ratu Mas Malang akhirnya tahu bahwa suaminya Ki Panjang Mas dibunuh oleh prajurit istana atas perintah Amangkurat I. Ia pun terpukul dan sedih, lalu jatuh sakit dan sering mengigo memanggil-manggil nama suaminya Ki Panjang Mas. Ia sakit muntaber dan akhirnya meninggal dunia. Namun ada pula yang menyebut Ratu Mas Malang bunuh diri setelah tahu suaminya dibunuh istana. Karena kematian Ratu Mas Malang, Amangkurat I terpukul berat. Istri Kinasih atau paling ia kasihi itu telah tiada. Karena sifat paranoid dan kecurigaan yang sangat besar, Amangkurat I menuduh kematian itu akibat dibunuh oleh persekongkolan para selirnya. Amangkurat I kalap lalu memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua selirnya dengan cara diikat dan dikurung dalam sebuah rumah, tidak diberi makan dan minum selama berhari-hari hingga mati. Menurut ahli sejarah Mataram asal Belanda, Haji de Graaf, tindakan Amangkurat I itu dilakukan karena Ratu Mas Malang meninggal dengan gejala-gejala aneh. Amangkurat I yang begitu mencintai Ratu Mas Malang bahkan tak segera menguburkan jenazahnya. Ia meletakkan jasadnya di Gunung Sentana dekat makam Ki Panjang Mas dan dirawat agar tak membusuk. Ia juga tidur di sampingnya. Bahkan ada kisah yang menyebutkan Amangkurat I masih mencumbunya dalam kesedihan dan kepiluan. Setelah 7 hari, Amangkurat I bermimpi didatangi Ratu Mas Malang bahwa ia sudah menyatu dengan suaminya Ki Panjang Mas. Ini makam Mas Dalang Soponyono ya Dalang Panjang Mas. Oh ini ya. Nah, Yang bawah pohon. Yang merupakan suami Dari Ratu Malang. Ratu Malang. Ya. Dia disendirikan, tidak berjejer dengan Ratu Malang ya? Enggak. Karena kan disekat. Beliau sudah diangkat sebagai permaisuri raja dengan gelar Ratu Malang. Oh, kalau Ratu Malang di sebelah? Itu yang tengah. Oh, tengah. Dengan Retno Gumilang atau Nyai Teluntum namanya. Iya. Tapi mendapat gelar menjadi permaisuri raja namanya Ratu Malang. Baru setelah itu, Amangkurat I memerintahkan prajuritnya untuk memakamkan jasad Ratu Mas Malang sekitar 30 meter dari makam Ki Panjang Mas. Tapi setelah digali, makam itu terus mengeluarkan air dan sampai sekarang airnya tak kering. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Sendang Moyo. Kemudian jasad Ratu Mas Malang dikuburkan dekat suaminya, tapi di kompleks berbeda. Jaraknya sekitar 15 meter. Kompleks makam itu kemudian dibangun secara istimewa oleh Amangkurat I pada tahun 1665 dan baru selesai pada tahun 1668. Kompleks itulah yang kemudian dinamai Amangkurat I sebagai Antakapura yang berarti Istana Kematian. Kini makam itu menjadi salah satu cagar budaya yang dikenal dengan makam Ratu Malang. Makam itu dikelilingi benteng terbuat dari batu putih yang sebagian sudah rusak. Tebalnya antara 120 sampai 155 cm dan tingginya 2 meter. Kesannya wingit, misterius, kadang seram, seseram nama dan kisah di baliknya.